Shalom pemirsa, bagaimana kabar Anda? Pastinya luar biasa. Saya senang sekali menyapa setiap Anda semua dari program kesayangan Anda, yaitu Kuasa Kasih-Nya. Dari tempat ini saya ingin memberitakan kabar baik buat setiap Anda. Kabar sukacita, kabar kemenangan. Dan kabar ini bukan hanya untuk kalangan tertentu, bukan hanya untuk usia tertentu, tapi untuk semua orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang rahasia mujizat, sebuah tema yang ditunggu pastinya. Kenapa? Karena ada banyak orang sering bertanya kepada saya, Pulani, bagaimana caranya untuk memperoleh mujizat? Saya percaya melalui program TV ini, Anda akan menemukan rahasianya. Karena itu janganlah kemana-mana. Temukan mujizatmu, raihlah apa yang menjadi janji Tuhan buat hidupmu. 30 menit ke depan bersama saya, Lanitan. Kasih-Nya membebaskan, Kasih-Nya memulihkan, dan Kasih-Nya mengubah. Hari ini kita sama-sama belajar tentang rahasia mujizat. Mari kita buka sama-sama dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncang air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Hari itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, kisah ini menceritakan tentang seorang yang lumpuh yang sudah 38 tahun yang duduk dekat di sebuah kolam namanya Betesda. Dan kita lihat cerita itu juga ketika Tuhan Yesus datang bertanya kepada si lumpuh itu, "Maukah engkau sembuh?" Lalu dia memberikan alasannya, "Tuhan, sudah dia pengen sembuh tapi karena tidak ada yang menggendong dia bla 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 bla, sehingga orang lain yang lebih dulu sembuh dan dia tidak." Di akhir cerita ini dikatakan bahwa ternyata orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Dan ketika orang-orang banyak bertanya kepada dia, "Siapa yang menyembuhkan engkau?" Lalu dia berkata bahwa orang yang tadi berkata kepadaku, "Angkatlah tilammu dan berjalannya," dia yang menyembuhkan aku. Jadi seolah-olah saya melihat bahwa orang lumpuh ini tidak mengenal Tuhan. Tahukah Anda, Bapak Ibu Saudara, Betesda itu artinya rumah anugerah. Anugerah itu kasih karunia. Anugerah itu pemberian cuma-cuma. Tidak peduli siapa Anda. Orang ini, saya boleh prediksikan orang ini dikatakan dia itu ketika ditanya sama orang, "Siapa yang menyembuhkan engkau?" Dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa Yesus yang menyembuhkan dia, yang membuat dia bisa berjalan.
Mungkin hari ini engkau berkata, saya tidak pernah kenal Yesus. Ini baru pertama kali Anda melihat program TV ini dan berbicara tentang Yesus Kristus. Mungkin Anda selama ini tidak pernah tahu tentang nama itu. Tapi dengar saya baik-baik. Hari ini ada mujizat buat hidupmu. Sama seperti lumpuh ini, dia ditanya siapa yang menyembuhkan. Aku juga tidak tahu. Ada kasih karunia untukmu. Ada Bethesda untukmu hari ini. Tuhan akan melakukan sesuatu. Karena itu jangan kemana-mana. Saya bisa rasa ada beberapa orang yang sedang menonton acara ini. Engkau bukanlah, maaf, saya tidak menyebutkan sebuah agama, bukanlah orang Kristen mungkin. Kau baru pertama kali mendengar nama Yesus. Ini pun untuk engkau. Mujizat dan program TV ini pun untuk engkau. Karena itu janganlah kemana-mana. Dengarlah sampai selesai saya memberitakan tentang kabar baik, kabar sukacita ini untuk Anda. Bethesda artinya anugerah. Dan anugerah itu diberikan kepada siapa saja. Yang hari ini saya akan beritahukan bagaimana caranya untuk bisa memperoleh mujizat itu sendiri. Dikatakan di ayat yang ketiga, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Jadi di sekitar kolam itu banyak orang sakit. Memang yang disebutkan ini adalah orang yang sakit penyakit secara fisik. Ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang timpang, begitu ya. Tapi saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu bukan hanya untuk orang yang sakit. Bahkan engkau mungkin hari ini tidak sakit secara fisik, tetapi hari ini engkau merasa bahwa hidupmu sudah tidak punya pengharapan, engkau tidak tahu arah tujuan hidupmu. Saya bisa pastikan engkau adalah orang yang juga perlu mendengar tentang kabar baik ini. Karena masih ada pengharapan selama kita masih bernafas. Saya percaya masih ada harapan. Dan hari ini saya ingin memberitahukan harapan yang luar biasa itu buat Anda. Coba kita lihat selanjutnya. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncang air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di ayat 5 dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu hari ini sudah berapa lama Anda sakit secara fisik. Tapi seperti seolah-olah kayak Tuhan berbicara sekarang. Ada orang tertentu, engkau sudah sakit begitu lama. Bahkan engkau sudah hilang pengharapanmu. Tuhan katakan di sini jelas sebuah rentan waktu, yaitu 38 tahun. Apa artinya? Artinya adalah ini adalah sebuah waktu yang panjang. 38 tahun ini waktu yang panjang. Berapa lama pun hari ini engkau mengalami sakit penyakit, atau mungkin hidupmu terbelenggu dosa atau sesuatu yang tidak mengenakan. Engkau dirundung begitu masalah, pergumulan hebat, ataukah engkau sedang berdoa buat suamimu sudah puluhan tahun. Mungkin sekarang ini adalah sudah masuk di angka yang ke-25 tahun mungkin. Dengar saya baik-baik, 38 tahun Tuhan sanggup melakukan mujizat. Saya percaya berapa lama pun Anda berdoa untuk meminta mujizat, berapa lama pun Anda menunggu supaya sesuatu terjadi dalam hidupmu, saya percaya Tuhan pasti mendengarnya. Oleh karena itu jangan putus asa. Mungkin Anda juga, aku sudah kritis, dokter sudah memvonisku, bla 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 bla. Percayalah, tetaplah percaya bahwa sekali lagi saya katakan, selama masih bernafas, selama kita mempunyai Tuhan Yesus, Anda tetap perlu percaya bahwa mujizat tetap bisa terjadi dalam hidupmu. Kita lanjutkan di ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ia telah lama dalam keadaan itu. Dikatakan seperti ini, ayat di atasnya, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Coba kita lihat, ianya itu huruf besar, i-nya huruf besar, itu berarti Yesus tahu. Jangan pernah Anda berpikir bahwa mungkin Tuhan tidak tahu keadaanku, atau Anda merasa bahwa Anda sendirian hari ini. Tidak, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu. Dia bahkan tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Dia bahkan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Dia bahkan tahu apa yang menjadi kerinduanmu. Dan dia bahkan tahu apa yang menjadi tangismu. Itu kabar baik buat kita semua. Katakan amin. Itu kabar sukacita buat kita semua.
Saya percaya itu memberikan sebuah pengharapan baru kepada kita. Kalau orang berkata kiri kananku tidak ada jalan, muka belakang semuanya buntu. Dengar saya baik-baik, di atas masih ada jalan. Dan Tuhan itu tahu keadaanmu. Bahkan yang paling kecil di dalam hidupmu, Dia tahu. Dan Dia bertanya, sama waktu itu Yesus bertanya kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Hari ini Yesus yang sama juga tanya kepada engkau, maukah engkau sembuh? Maukah engkau diselamatkan? Maukah engkau diubahkan? Maukah engkau menerima mujizat? Atau maukah engkau diberikan pengharapan yang baru? Maukah engkau suami rumah tanggamu dipulihkan Tuhan? Maukah engkau disembuhkan dari setiap sakit penyakitmu? Dibebaskan dari setiap dosamu? Jawablah mau, Bapak Ibu Saudara. Jawablah mau. Jangan seperti orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini berkata, ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu Saudara, jangan jawab seperti orang ini. Tuhan tuh tanya, kamu mau gak? Sebenarnya jawabannya simpel, iya atau tidak. Kita cukup berkata, yes Lord, aku mau. Jangan seperti orang lumpuh ini, lo Tuhan, tidak ada lo Tuhan yang bisa membawa aku untuk menurunkan aku di kolam itu. No, untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, kita tidak perlu banyak alasan. Untuk sebuah tawaran yang dari surga atau perkara-perkara surga, kita tuh cukup berkata, yes Lord, I do. Ya Tuhan, aku mau. Ya Tuhan, aku siap. Ya Tuhan, kemanapun engkau ingin aku pergi, aku akan pergi. Apapun yang ingin kau lakukan, aku mau Tuhan. Karena saya percaya mau di sini, itu berarti seberapa besar Anda rindu kepada Tuhan, maka sebesar itu Allah akan bekerja dalam hidupmu. Karena itu, berkatalah kepada Tuhan hari ini, aku mau Tuhan. Jangan lagi berkata, jangan lagi lihat keadaanmu, jangan lagi lihat latar belakangmu, keadaan keluargamu. Oh Tuhan, ini keluarga aku bukan orang kaya, aku bukan orang pandai. Loh Tuhan, aku lo kuliah tidak lulus, bahkan SMA saja aku tidak lulus. Bagaimana Tuhan bisa angkat hidupku? Mari Bapak Ibu Saudara, jangan katakan itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan Tuhan berkata Dia bisa mengubah batu menjadi roti. Apa yang tidak bisa Dia lakukan? Segala sesuatu itu mungkin bagi Allah. Oleh karena itu, semua alasan dalam hidup kita, biar mari hari ini kita hapus semua itu, dan kita gantikan dengan sebuah kata, Tuhan, aku mau. Seberapa besar kerinduan kita kepada Tuhan, seberapa besar antusias kita kepada Tuhan, maka sebesar itu juga Allah akan bekerja dalam hidupmu. Allah akan lakukan sesuatu di hidupmu. Anda ingat kisah Petrus? Ketika Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam. Petrus berkata, Tuhan, aku udah semalam-malaman pergi melaut. Ini Petrus ini bukan orang biasa, dia itu nelayan, dia itu pelaut, dia biasa, dia tahu keadaan angin mungkin atau kondisi cuaca, bagaimana itu banyak ikan atau tidak. Dan bahkan dia juga baru selesai melaut, baru selesai mencoba menangkap ikan. Dan semalam-malaman dia tidak dapat apa-apa. Tapi bersyukurlah, si Petrus berkata, tapi Tuhan, karena Engkau yang mengatakannya, aku mau. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus, dia pergi bertolak ke tempat yang dalam, dia menebarkan jala. Dan seperti firman Tuhan katakan, tempat perahunya itu hampir tenggelam, dipenuhi banyak ikan. Lalu dia panggil temannya, ayo ke sini. Dan ketika dia menebarkan jala juga, maka perahu temannya juga bahkan hampir tenggelam. Saya percaya Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang kita sediakan bagi Dia. Ketika disediakan dua perahu, masing-masing semuanya dibuat hampir penuh sama Tuhan. Seberapa besar hati yang kau berikan buat Tuhan, seberapa besar kerinduanmu, sebesar itu Allah akan bekerja dalam hidupmu. Bukalah yang terbaik buat Tuhan, berikan yang terbaik. Katakan hatimu, ya Tuhan, aku mau Tuhan, lakukan sesuatu di hidupku hari ini. Kita lihat ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ini yang namanya anugerah. Sepertinya kita lihat ayat itu, Tuhan tanya, mau kamu sembuh? Dia jawab, loh Tuhan, gak ada yang menurunkan aku. Dia tidak menjawab pertanyaan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, bangun, angkat tilammu dan berjalan. Mujizat
terjadi seketika itu juga. Itulah anugerah. Tidak peduli bagaimana Anda, keadaan Anda, ataukah Anda mungkin berpikir, loh aku belum berbuat baik loh sama Tuhan, loh aku loh belum melayani Tuhan loh. Ataukah ada orang sisi lain berkata, loh aku harus semakin banyak melayani Tuhan supaya Tuhan semakin melakukan mujizat dalam hidupku. No. Kalau dia mau bekerja dalam hidupmu, dia akan bekerja saja. Itulah anugerah. Jadi tidak peduli latar belakang Anda, tidak peduli apa yang dilakukan, dia akan lakukan sesuatu buat hidupmu. Ketika engkau mau, ketika engkau rindu, maka dia akan bekerja. Bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah, itu juga bicara sebuah action, sebuah tindakan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ketika Anda mau menerima mujizat Tuhan, ketika Anda percaya dengan itu semua, melangkahlah, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kalau hari ini Anda sakit, apa yang tidak pernah bisa Anda lakukan, mari coba Anda lakukan. Mungkin Anda lumpuh, ayo hari ini coba untuk mulai menggerakkan kakimu dan coba untuk berjalan. Mungkin Anda tidak bisa mengangkat tangan Anda, ayo mari coba. Karena saya percaya itu bukan cuma sekedar coba-coba, tapi itu adalah langkah iman Anda bersama dengan Tuhan. Ketika Anda percaya, Anda bertindak, melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa Anda lakukan, mulai lakukan hari ini. Saya percaya Tuhan sedang mulai menguatkan saraf-saraf Anda, organ-organ Anda yang mulai mati. Tuhan mulai ubahkan, beri kehidupan. Dan tiba-tiba tidak ada sadari bahwa, loh aku bisa berjalan, loh aku bisa melompat. Bahkan aku yang buta bisa melihat. Percayalah itu dan terimalah mujizatmu itu. Lalu dikatakan di ayat selanjutnya, kita lompat saja, kita langsung kepada ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Maksudnya apa? Ketika Anda menerima mujizat Anda hari ini, ketika Anda disembuhkan, ketika Anda dipulihkan, ketika Anda dibebaskan, please, jangan kembali ke dosamu yang lama. Jangan kembali kepada habitmu yang lama. Tetapi serahkanlah hidupmu yang terbaik buat Tuhan. Ayo mulai dulu engkau mungkin yang tidak pernah datang ke rumah ibadah, ke gereja. Pergilah ke gereja, datanglah ke gereja. Mungkin engkau juga sudah ke gereja, engkau mungkin jemaat biasa. Setelah hari ini, setelah engkau menerima mujizatmu, ayo lebih lagi masuk kepada dimensi yang lebih lagi di dalam Tuhan. Yaitu mulailah melayani Tuhan. Ini berkata, jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi lebih buruk dalam hidupmu. Itu maksudnya apa? Lebih bersungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Lebih berikan hati dan hidupmu yang terbaik lebih lagi untuk Tuhan. Dan ayat yang terakhir, ayat yang 15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Anda yang sudah menerima mujizat, Anda yang sudah menerima pemulihan dan kesembuhan Anda, beritahukan kepada orang di luar sana bahwa Yesus yang menyembuhkan hidupmu. Yesus yang membuat engkau jadi baru, dan Yesus yang membebaskan hidupmu. Jadi apa rahasia mujizat? Yaitu engkau mau. Seberapa besar engkau mau, seberapa besar engkau rindu, sebegitu Allah akan bekerja di dalammu. Dan tidak peduli apapun latar belakang Anda, Bapak Ibu Saudara, selama Anda rindu, Dia akan bekerja. Dia akan melakukan sesuatu di hidupmu. Saya akan berdoa untuk Anda. Terutama saya punya beban hari ini berdoa untuk orang-orang yang mungkin berkata, saya baru pertama kali mendengar tentang nama Yesus. Saya mau berdoa buat Anda. Mari undanglah dia masuk di dalam hidupmu. Karena kalau dia tidak diundang, maka dia tidak bisa melakukan sesuatu dalam hidup Anda. Undanglah dia. Tirukan saya berdoa. Tuhan Yesus, mari masuklah dalam hatiku hari ini. Jadilah Raja dalam hidupku. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Dan hari ini Tuhan ubahkan aku, lakukan sesuatu dalam hidupku. Karena aku percaya bahwa Yesus yang aku dengar hari ini, itu adalah Yesus yang ajaib. Dan saya juga berdoa buat setiap Anda yang sakit hari ini. Saya percaya Tuhan sedang bekerja, Tuhan berkarya dalam hidupmu. Mari jangan berikan banyak alasan kepada Tuhan. Cukup Anda mau saja. Anda berkata, ya Tuhan aku mau. Ya Tuhan aku mau dibebaskan. Ya Tuhan aku mau dipulihkan. Maka Dia akan bekerja di dalammu. Tuhan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah. Berikan organ yang baru, saraf yang baru ya Tuhan. Jadikan mereka baru dalam nama Tuhan Yesus. Bukan cuma hati mereka tetapi fisik mereka. Hari ini Tuhan bekerja secara ajaib. Sehingga satu saja tujuannya. Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Setelah menerima mujizat Anda, jangan lupa beritahukan kepada orang di luar sana bahwa segala sesuatunya itu karena pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Dan percayalah bahwa pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib, yang lebih heran, yang lebih dahsyat akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Katakan bersama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Aku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu lekat di tubuhku, dan ku hidup oleh percaya. Kami tahu Engkau sanggup Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau yang melakukan perkara besar dalam hidup kami. Mujizat masih terjadi. Kami percaya Tuhan. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Dan bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di
saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna ketika ku